Tubuh manusia merupakan mesin yang sangat seimbang, bukan? Sayangnya tidak kalau aku yang menggunakannya. Normalnya semua bagian tubuh kita bekerja sama dengan baik untuk membuat kita tetap kuat dan hidup. Setiap organ sangat penting untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari bernapas, berjalan, berbicara, dan menghasilkan ide-ide cemerlang yang mendorong manusia untuk maju. Tapi apakah ini benar-benar penting? Apa kita benar-benar membutuhkan semua bagian tubuh itu? Atau beberapa di antaranya hanyalah peninggalan purba yang terperangkap dalam perjalanan evolusi? Ambil contoh gigi bungsu misalnya. Kalau punyaku sih sudah dicabut. Yup, ini adalah dua pasang gigi yang tumbuh di bagian paling belakang mulut dan sering menjadi penyebab kita harus ke dokter gigi. Gigi ini juga disebut geraham ketiga dan meskipun bisa digunakan untuk mengunyah makanan, banyak orang menganggapnya nggak penting. Faktanya, sekitar 22% orang di seluruh dunia bahkan nggak punya keempat gigi geraham ini. Saat tumbuh, gigi ini paling rentan mengalami impaksi, yang berarti tersangkut di tulang rahang dan nggak bisa menembus gusi. Ini karena rahang kita seringkali terlalu kecil untuk menampung gigi tambahan ini. Beberapa ilmuwan cerdas berpendapat hal ini disebabkan kita telah berevolusi untuk memiliki rahang yang lebih kecil. Bukti terbaru juga menunjukkan apa yang kita makan saat kecil mungkin juga menjadi penyebabnya, tapi sulit untuk mengetahui secara pasti. Rupanya, mengunyah makanan yang keras seperti sayuran mentah dan kacang-kacangan bisa merangsang pertumbuhan rahang, sementara makan makanan yang lembut dan diproses bisa menghambatnya. Dan ini menyisakan sedikit ruang bagi gigi belakang untuk tumbuh dan melakukan tugasnya. Apakah gigi ini akan hilang sepenuhnya di masa depan? Sepertinya manusia hanya bisa menunggu untuk mengetahuinya. Sekarang kita bahas tentang organ vomeronasal atau seperti sebutan favoritku, instrumen rahasia hidung. Hewan pengerat dan mamalia lainnya memiliki kemampuan luar biasa untuk saling berkomunikasi menggunakan sinyal kimiawi yang disebut feromon. Dan tahukah kamu, mereka memiliki organ khusus yang disebut organ vomeronasal atau VNO yang membantu mereka mendeteksi feromon ini. Disinilah sisi menariknya. Meski sebagian besar manusia dewasa memiliki organ yang menyerupai VNO di hidung mereka, ternyata itu hanyalah peninggalan yang tak berfungsi lagi. Para ahli saraf bahkan mengatakan jika kita mengamati anatomi organ ini, kita nggak akan melihat adanya sel-sel yang mirip seperti pada organ milik mamalia lain. Selain itu, organ ini pada manusia juga tampaknya nggak terhubung dengan otak. Itu nggak sepenuhnya buruk. Meskipun VNO manusia nggak begitu berfungsi, tampaknya organ ini masih bisa merespons beberapa feromon. Akankah manusia mempertahankan organ ini dalam proses evolusinya? Untuk saat ini, aku hanya bisa mengatakan mungkin. Kali ini soal ekor. Hewan yang memiliki ekor membutuhkan struktur ini untuk banyak hal. Sebagian untuk keseimbangan, sebagian untuk navigasi, dan sebagian lagi untuk menarik calon pasangannya. Tapi tahukah kamu bahwa saat kita masih berusia beberapa minggu di dalam perut ibu, kita juga memiliki ekor? Benar, kita memiliki ekor kecil lengkap dengan tulang. Seiring perkembangan kita, ekor itu menghilang secara ajaib dan menyisakan tulang ekor saja. Manusia dan kera memiliki keunikan karena kita nggak memiliki ekor, nggak seperti primata lainnya. Masih jadi misteri kenapa kera nggak memiliki ekor, tapi kita semua bisa sepakat bahwa hal itu membuat kita tampak lebih menonjol. Meski begitu, ada kalanya seorang manusia terlahir dengan sedikit ekor. Lucu kan? Tapi jangan terlalu senang dulu, karena ekor ini nggak dilengkapi tulang dan terkadang berkaitan dengan kondisi tulang belakang yang bermasalah. Bagaimanapun juga, ekor ini biasanya nggak berbahaya dan dapat diangkat melalui operasi singkat. Dan jujur saja, kita juga nggak akan merindukannya. Lagi pula, siapa yang butuh ekor kalau sudah punya tangan dan kaki untuk bergerak? Ditambah lagi, bisakah kamu membayangkan mencoba mencari celana yang pas dengan ekor menjulur keluar dari belakang? Bukan penampilan yang bagus. Kecil kemungkinan manusia akan membutuhkan ekor di masa depan. Jadi sepertinya tulang ekor akan lenyap pada generasi mendatang. Manusia juga punya lipatan selaput kecil yang unik di sudut dalam mata yang disebut plica semilunaris. Pada dasarnya, ini adalah sisa kelopak mata ketiga yang masih dijumpai pada beberapa hewan, seperti gorila dan primata lainnya. Tapi lucunya, bahkan kerabat dekat kita, simpanse,
juga memiliki lipatan kecil yang tampak nggak berguna ini. Jadi kita nggak sendirian dalam hal keunikan mata ini. Bicara soal selaput mata yang nggak biasa, ada berbagai fungsi pada beragam hewan, seperti melindungi mata dari kotoran dan air, atau menyembunyikan iris mata dari predator. Beberapa spesies bahkan bisa melihat menembus selaput transparan ini saat berada di bawah air atau di bawah tanah. Nah, alasan manusia kehilangan kelopak mata ketiga masih menjadi misteri. Mungkin perubahan habitat dan fisiologi mata kita membuatnya nggak diperlukan lagi. Atau mungkin kita berevolusi menjadi terlalu keren sehingga nggak butuh kelopak mata ketiga. Siapa tahu? Dengan atau tanpa organ vestigial, sangat menarik untuk membayangkan seperti apa manusia di masa depan. Banyak organ tubuh yang nggak berfungsi lagi karena perubahan gaya hidup kita. Mau tahu seperti apa rupa kita di masa depan? Dan dalam pembuluh vena atau arteri, pernahkah kamu mendengar konsep text claw? Ini kondisi di mana kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengetik di ponsel atau laptop sehingga tanganmu mulai kaku seperti cakar. Dan itu baru salah satu perubahan fisik yang bisa terjadi kalau nggak memelihara tubuh kita di dunia yang syarat teknologi ini. Tapi bukan cuma tangan kita yang terpengaruh. Kita bisa memiliki siku 90 derajat karena terus-menerus memegang perangkat pada sudut itu. Dan bahkan otak yang lebih kecil akibat distraksi dan informasi berlebih. Aku tahu yang kamu pikirkan. Kita nggak bisa berhenti menggunakan teknologi dan kembali ke zaman batu. Kamu benar, kita nggak harus melakukannya. Tapi kita perlu menyadari potensi efek negatifnya dan mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya. Itulah kenapa sebuah tim desainer berkreasi bersama untuk menghadirkan Mindy, manusia masa depan yang fisiknya telah berubah karena penggunaan smartphone, laptop, dan jenis perangkat lainnya tanpa henti. Meskipun perubahan Mindy yang terlalu ekstrim mungkin nggak akan terjadi di masa depan, kekhawatiran di baliknya sangatlah nyata. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Salah satu saran adalah beristirahat sejenak dari layar dan melakukan sedikit peregangan. Atau bisa juga mengadakan yoga atau pesta dansa di kantor untuk melancarkan peredaran darah. Kita nggak harus berhenti menggunakan teknologi sepenuhnya, tapi kita harus menyadari dampaknya pada tubuh dan pikiran. Bertahun-tahun ke depan, ukuran tubuh manusia mungkin akan mengecil. Seorang ilmuwan berpendapat jika ukuran tubuh lebih kecil, tubuh kita akan butuh lebih sedikit energi, yang akan sangat memudahkan kita di planet kita yang semakin padat ini. Lucu sekali membayangkan betapa berbedanya kehidupan manusia sekarang dibandingkan saat masih berburu dan meramu. Dahulu, kita hanya perlu berinteraksi dengan segelintir orang setiap harinya. Tapi sekarang, mengingat nama orang menjadi hal yang sangat penting. Dan bahkan, mungkin nantinya kita bisa jadi lebih baik dalam hal itu. Teknologi mungkin juga bisa berperan dalam evolusi kita. Para ilmuwan percaya suatu hari nanti mungkin akan ada implan di otak kita yang membantu mengingat nama-nama orang. Ini seperti memiliki buku telepon biologis di dalam tubuh kita. Keren bukan? Gak ada yang tahu mungkin di masa depan bahkan akan ada teknologi yang menjadi bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan yang bisa melihat warna dan visual yang berbeda. Berbeda lagi bentuk tubuh kita kalau nantinya berhasil menduduki Mars. Dengan gravitasi yang lebih rendah, tubuh kita bisa berubah dalam berbagai cara. Kita mungkin akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang atau bahkan bulu-bulu halus seperti nenek moyang kita di zaman Neanderthal. Sulit untuk memastikan seperti apa rupa kita di masa depan tanpa data yang akurat untuk mendukung model-modelnya. Tapi bisa dipastikan perubahan-perubahan ini akan menarik. Kalau aku sendiri gak bisa berpendapat banyak soal ini. Setidaknya penjelasan tadi sudah cukup membuka mata kita.